Ini kayak. Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Ini adalah video pertama aku. Di video pertama aku ini aku bakalan ngapain? Udah sesuai sama di judul, How I Hit My Puberty. Sebelum aku ngasih tahu ke kalian tips dan gimana caranya aku ngelawan puberti aku bakalan liatin ke kalian penampakan muka aku waktu zaman SD dan zaman aku SMP. Ini zaman aku waktu SD dan ini zaman aku waktu SMP. Sumpah itu hitam banget, itu gendut banget. Itu foto aku waktu masih gak ngerti caranya ngerawat kulit, gak ngerti gimana caranya harus berpenampilan, aku gak ngerti sama sekali. Waktu SD itu aku masih gendut-gendutnya, sampai-sampai aku sering banget dipanggil dengan kata gajah. Aku paling sering banget dipanggil gajah, diolok-olok gajah, pokoknya sering banget. tapi aku nggak peduli sama sekali dengan olokan orang. Yang penting aku enak makan, dan itulah yang ada di pikiran aku waktu aku SD. Namanya juga kan masih anak SD. Anak SD pasti nggak peduli dengan penampilan. Nah, misalkan foto aku SMP itu waktu aku kelas 3 SMP ya, hampir tamat SMP, hampir masuk ke SMA. Itu sumpah parah banget belangnya. Karena kan aku udah kepake kerudung dari SD. Jadi misalnya SD, SMP, aku kayak belangnya misalnya aku lepas kerudung itu kayak kelihatan banget belang parah, kayak terlalu ngeblok gitu belangnya, kayak hitam sininya putih, jadi kayak gitu. Itu aku sama sekali nggak peduli juga dengan kulit aku. Nah, waktu SMP itu aku kan emang nggak pernah ngerawat kulit, emang nggak pernah pakai sunblock atau pakai pembersih muka atau pakai apapun itu skincare, aku nggak pernah make. Dan aku pun kayak aktivitasnya selalu di luar rumah. Dan waktu SMP itu kan dari pagi sampai jam 3 sore aku sekolah, lalu aku disambung lagi sama ekstrakurikuler. Dan itu hampir seharian full aku di luar rumah. Aku ekstrakurikulernya itu ikut basket, drum band, sama apa ya, A few moments later. pramuka. Dan nah, 3 ini aktivitasnya selalu di luar ruangan, selalu di outdoor. Dan sedangkan muka aku nggak pernah pakai sunblock apa-apa dan nggak pernah pakai skincare apapun, jadi muka aku kayak belang banget gitu. Setelah itu kan aku udah kayak hampir masuk SMA tuh. Setelah masuk SMA aku kayak lingkungan baru, terus teman-teman baru, orang-orang baru di sekeliling baru. Jadi aku kayak lihat orang, ada sih kayak gak temenan sih, tapi kayak satu angkatan. Lihat mukanya kayak kinclong banget, parah, bersih. Jadi kayak ikut termotivasi juga. Ih, muka orang kayak bersih banget sih. Kayak misalkan aku kayak di samping dia kayak pokoknya kayak hitam putih, pokoknya muka aku hitam, muka dia putih, jadi kayak bersih banget mukanya. Jadi aku kayak kebanding, kayak ngeblok banget bandingannya. Itu aku bilang ke mama, "Ma, muka aku belang, terus aku mau facial dong," gitu-gitu kan. Udah waktunya kayak aku SMA itu harus jadi cewek sebenarnya gitu, kayak seharusnya gimana aku merawat kulit sebagai cewek. Setelah itu mama, ya udah mama gitu kan, facial aja di tempat teman mama. Terus aku facial di tempat teman mama itu, dan muka aku itu mulai rada kurang belangnya, tapi masih belang. Terus kata mbak-mbaknya, ini mukanya masih belang, terus mau gak kayak ditawarin sunblock, mau gak pakai sunblock ini. Terus kayak ditawarin, ini pakai sunblock ini nih. Nah, sunblock itu sangat membantu menurut aku menutupi aku dari sinar matahari, karena katanya itu sunblock juga bagus. Aku juga pakai itu. Setelah itu aku juga timpa lagi pakai bedak Mars. Aku juga ikut-ikutan mama aja itu pakai bedak Mars. Aku nggak tahu harus pakai bedak apa. Ada juga nih teman satu kelas yang jual masker kefir. Aku belilah masker kefir itu, nyoba-nyoba. Jadi aku setiap kayak balik sekolah atau sehari 2 hari sekali aku pakai masker kefir biar muka aku rada mendingan belangnya. Dan akunya juga sering pakai masker kefir itu rada kayak
enak aja di muka, kayak lebih ringan, lebih bersih. Nah setelah itu aku kan kayak searching aja di Google, nanya ke Mbah Google gimana caranya biar muka ini udah emang gak belang sama sekali. Pokoknya kayak masker apa kayak ini dari bahan alami lah pokoknya, karena aku kan masih nggak dikasih izin atau nggak bolehin mama buat pakai kayak krim-krim dari dokter, takutnya ketergantungan. Terus aku nemuin kayak putih telur, katanya ampuh buat muka belang atau kayak muka biar lebih cerah. Terus aku pakailah itu putih telur, aku coba dan aku kasih tetesan jeruk nipis kayak 5 tetes sedikit aja, terus dikocok, terus diaplikasikan aja ke muka. Dan aku pakai itu kayak seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Itu sumpah berpengaruh banget buat muka aku, dan malahan saking berpengaruhnya, saking ampuhnya di muka aku, lebih putihan muka dibanding leher lagi. Dan aku saranin buat kalian jangan pakai masker putih telur ini sampai apply-nya itu ke leher juga, walaupun itu bilasnya susah. Kalian bisa bilasnya pakai air keran biasa atau pakai air hangat. Lebih baiknya sih pakai air hangat, tapi aku sering banget pakai air keran biasa aja. Dan buat body care, aku cuma luluran itu pakai Shinzui yang warna orange. Pokoknya itu bagus menurut aku tuh, kayak aku scrub aja di badan. Setelah aku scrub, aku diamin kayak 10-15 menit. Aku gosok dulu lalu aku bilas kayak sambil mandi aja. Misalkan aku mandi sore, dan kalian bisa pakai itu kayak seling-seling aja, kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kalian makanya jangan setiap hari, menurut aku itu gak bakalan sehat buat kulit kalian, dan itu bakalan gak sehat juga buat pori-pori kalian. Banyak juga nih yang sering nanya, Kak ini dagunya diapain? Ini dagu aku emang gak aku apa-apain. Mungkin karena kalian yang dulunya lihat muka aku bulat dan yang sekarang agak panjang, itu mungkin karena berpengaruhnya itu dari berat badan aku yang dari 82 kg jadi ke 65 kg, itu sangat berpengaruh. Dan dulu itu aku pernah pakai behel dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA, hampir selesai SMA itu aku pakai behel, dan itu mungkin sangat berpengaruh juga buat dagu aku, jadi kayak agak panjang. Tapi sama sekali aku nggak pernah filler dagu atau pakai apapun itu buat di dagu, aku nggak pernah sama sekali. Dan banyak juga yang nyangka aku itu kayak infus whitening atau suntik whitening, pokoknya kayak aku nggak pernah sama sekali juga. Dan menurut aku itu kayak takut resikonya atau bahayanya nanti. Baca. Dan mama pun juga nggak pernah ngasih izin buat ngelakuin itu, takutnya kayak efek sampingnya di masa tua nanti. Nah misalkan tips dari aku, kalian harus banyak-banyak mengkonsumsi air putih yang banyak di setiap harinya, dan mengkonsumsi buah itu sangat membantu buat kulit kalian. Nah satu lagi, misal kalian habis datang dari berpergian, jangan lupa buat cuci muka. Dan setiap belum tidur dan sesudah bangun tidur, kalian harus cuci muka biar muka kalian itu tetap bersih, karena itu sangat membantu buat menghambat tumbuhnya jerawat. Ini kita harus bersyukur apa yang Tuhan kasih ke kita harus rawat itu sebaik-baiknya, kita jaga sebaik-baiknya. Nah segitu aja dulu video dari aku, semoga bermanfaat, semoga terjawab sudah semua pertanyaan kalian ke aku. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, komen aku harus buat video apa lagi selanjutnya, like dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching, bye, see you on my next video. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need